Shalom Jemaat Army of God Sumatera, senang sekali rasanya kita dapat ketemu lagi hari ini, sekalipun via online ya. Tapi saya percaya bahwa tidak mengurangi sedikit pun kerinduan kita untuk terus beribadah. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk kami boleh beribadah kembali. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru, sesuatu yang besar yang Tuhan hendak bicarakan di hati lepas pribadi, di setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berbicaralah dan terjemahkan di dalam bahasa yang sederhana namun mengubahkan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semua Augers dimanapun kalian berada. Hari ini rasanya happy banget karena ada kesempatan untuk boleh berbicara dengan teman-teman sekalian. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi saya percaya bahwa Tuhan hendak menyampaikan sesuatu yang besar untuk kita di hari ini. Dan hari ini kita mau bahas suatu topik yang mungkin rasanya udah gak asing lagi sih untuk teman-teman sekalian. Mungkin kita sudah pernah menjalaninya dalam kehidupan kita, atau justru mungkin kita sudah pernah bahas di dalam connect group atau mungkin di dalam perbincangan kita bersama dengan teman-teman kita. Ataupun sudah pernah bahas di ibadah-ibadah sebelumnya. Tapi saya begitu percaya bahwa firman Tuhan selalu menghadirkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Yang sepakat boleh katakan amin? Ya, dan hari ini topiknya adalah menjadi pilihan Tuhan. Dan salah satu tokoh yang kita mau bahas hari ini adalah Musa. Seperti yang teman-teman tahu, Musa adalah salah satu tokoh yang Tuhan pilih secara pribadi untuk menjalankan sebuah visi yang besar. Yaitu untuk membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tentu Tuhan gak sembarang pilih orang ketika Tuhan memilih Musa. Apalagi ya kalau kita baca di Bilangan 12 ayat 3, dicatatkan di dalam firman Tuhan seperti ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Jadi semua bisa bayangkan bahwa Musa adalah seseorang yang punya karakter yang sangat baik. Bahkan dikatakan dia hatinya lembut dan tidak ada seorang pun yang seperti dia di muka bumi. Nah, tapi apakah karakter Musa yang demikian yang membuat dia dipilih oleh Allah? Atau justru karakter Musa yang demikian adalah karakter yang terbentuk oleh karena sebelumnya dia sudah meresponi panggilan Allah di dalam hidupnya. Nah, kalau kita boleh lihat ya backgroundnya Musa. Musa ini seseorang yang sedari kecil dia diperlengkapi oleh fasilitas-fasilitas di istana yang tidak seperti orang-orang biasanya. Jadi bisa jadi kehidupannya ini terbentuk menjadi seseorang yang temperamental. Karena di Bilangan ataupun di Keluaran itu ada diceritakan bagaimana Musa sangat emosional ketika dia tahu ada salah satu dari suku bangsanya yang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu kemudian dia sangat emosi lalu dia membunuh dan menguburkan orang itu pada saat itu. Nah jadi kita bisa lihat bahwa ternyata Musa tidak sedari lahir sudah berhati lembut. Itu ternyata justru karakter yang dibangun sekian waktu lamanya. Dan backgroundnya adalah karena Tuhan meresponi panggilannya Musa. Namun ternyata tidak semudah itu sih. Karena saya tahu ya bahwa sangat wajar dan normal bagi kita untuk kita tahu apa yang jadi kelemahan kita. Tapi hati-hati jangan sampai kelemahannya kita justru melumpuhkan dan mematikan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita. Di Keluaran pasal 3 ayat 4 itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang Musa lontarkan kepada Tuhan ketika Tuhan memilih untuk mengutus Musa. Musa selalu dan melulu bertanya tentang apa yang dia harus katakan atau apa yang orang lain akan pikirkan tentang dia yang dipilih oleh Tuhan. Tapi uniknya Tuhan justru memberikan sebuah jawaban dan dukungan yang sangat realistis kepada Musa. Tapi hingga pada akhirnya Musa mengungkapkan sisi insecurity-nya dia. Jadi ada sisi-sisi di dalam dirinya Musa yang membuat dia tidak percaya diri untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana Musa keluar dari zonanya dia, dari insecurity-nya dia. Ya, kita sama-sama baca di Keluaran pasal 4 ayat 10. Ya, saya bacakan ya Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara.
Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di sini Musa menunjukkan sisi insecurity-nya dia. Ketika dia berkata bahwa aku ini gak pandai bicara Tuhan. Aku ini bicara ini susah, ketemu orang gak tahu harus ngomong apa. Rasanya berat mulut juga berat lidah gitu. Tapi justru yang unik adalah bagaimana cara Tuhan menjawab Musa ketika dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Tuhan pada waktu itu tidak berfokus pada bagaimana sih keluar daripada kelemahannya Musa. Tapi Tuhan justru menjawab di ayat yang ke-11, saya bacakan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Jadi poin yang pertama, bagaimana respon kita menyikapi insecurity kita yang bisa-bisa nih jadi penghalang untuk kita dipakai. Poin yang pertama adalah fokus kepada siapa yang mempercayakan. Yang pertama adalah fokus kepada siapa yang mempercayakan. Saat Musa merasa bahwa dia nggak layak untuk dipilih, dia nggak layak untuk mengerjakan sebuah visi yang besar. Saat Tuhan datang kepadanya dan berkata bahwa pergilah, dan dia merasa bahwa aku nggak bisa dengan sekian banyak alasan yang dia lontarkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan justru membawa Musa melihat kepada kemampuan dan kedaulatan Tuhan di dalam dirinya. Saat itu Tuhan katakan, yang buat lidah manusia siapa? Kalau kamu katakan bahwa kamu berat lidah, saya mau nanya balik nih. Siapakah yang membuat lidah manusia? Bukankah aku Tuhan? Jadi ternyata mengakui kemampuan Tuhan dalam hidup kita akan mengerdilkan rasa ketidakmampuan kita. Sekali lagi ya saya ulang. Ternyata mengakui kemampuan Tuhan akan mengerdilkan rasa ketidakmampuan kita. Jadi saat Tuhan mengutus dan mempercayakan seseorang, percayalah bahwa Tuhan tidak sedang bercanda dengan hidup Anda. He is so serious about your life. Dia sangat serius dengan panggilannya. Dia sangat serius dengan hidup Anda. Dan dia sangat serius dengan bagaimana dia punya mimpi yang besar terhadap Anda. Maka kalau kita benar-benar tahu siapa yang mempercayakan, maka kita juga tidak akan menganggap sepele apa hal yang dipercayakan untuk kita. Contoh ya, contoh. Misalnya, seorang presiden datang ke rumah Anda dan meminta Anda untuk menduduki suatu posisi yang penting di dalam pemerintahan. Apakah menurut Anda presiden punya waktu yang begitu luang kalau memang itu tidak penting untuk datang ke rumah Anda dan mengatakan bahwa saya mau angkat kamu untuk menduduki suatu posisi di dalam pemerintahan? Saya rasa dia tidak punya waktu sebegitu luang untuk melakukan itu kalau memang itu tidak benar-benar penting. Jadi fokus di poin yang pertama adalah fokus kepada siapa yang mempercayakan. Jadi kalau kita benar-benar tahu, kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidup kita, maka kita sebaiknya sebelum menduluankan segala ketidakmampuan, ketidakpercayaan dirinya kita, alangkah lebih baiknya untuk kita boleh melihat dulu siapa sih yang mempercayai, siapa sih yang memberitahu dan meyakinkan kita bahwa kita mampu lalui itu. Dan itu adalah Tuhan. Ini adalah jawaban Tuhan yang sangat menyentuh saya secara pribadi saat Musa menunjukkan sisi-sisi insecurity-nya dia. Dan sepertinya ini sangat relate ya dengan kehidupan kita. Pasti ada titik-titik dong di mana kita menjalani hari-hari dan fase kehidupan kita di dalam dunia kerja, di dalam sekolah, di dalam perkuliahan, di dalam keluarga. Dan saat kita tahu bahwa Tuhan secara spesifik sudah panggil kita di area itu, lalu kita merasa bahwa kayaknya aku gak bisa deh Tuhan. Karena aku A, B, C dan segala sesuatu kita jadikan sebuah alasan. Toh Musa juga punya kelemahan dan Musa juga mengakui kelemahannya. Tapi Tuhan justru menunjukkan kekuatan dan kedaulatannya. Ayo kita coba-coba sama-sama pikirkan, hal apa yang selalu kita ucapkan sebagai kelemahan kita, yang pada akhirnya itu kita gunakan sebagai alasan untuk kita tidak dipakai. Sekali lagi ya, saya ajukan pertanyaan ini. Coba pikirkan apa yang selalu kita ucapkan sebagai kelemahan kita
yang kita selalu gunakan sebagai alasan untuk tidak dipakai. Dan hati-hati, ini bisa jadi kebiasaan sih. Jadi seketika kita dipercayakan sesuatu, lalu kita menduluankan rasa ketidakmampuan kita, maka kesempatan akan sangat banyak kita lewatkan. Dan kalau hari ini Tuhan percayakan sebagai pemimpin, lalu kita merasa kita tidak mampu, lalu bagaimana mungkin suatu waktu nanti ketika Anda sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan, bagaimana mungkin Anda dipercayakan sebuah promosi kalau pada akhirnya kita selalu terjebak di dalam pemikiran kita bahwa kita tidak bisa dipakai. Jadi mari berhati-hati di dalam berbicara, mari berhati-hati di dalam bertindak, pastikan bahwa perkataan dan ucapan berkat bukan hanya untuk orang lain ya, bahkan untuk diri kita sendiri, itu sangat mendampaki bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita lanjut ke ayat yang kedua. Itu ada di Keluaran pasal 4 ayat 13. Nah ternyata belum selesai nih. Ketika Musa sudah dipercayakan oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Saat dia ungkapkan sisi insecurity-nya dia. Dan Tuhan meyakinkan bahwa fokus kepada aku saja yang mempercayakan. Toh aku akan menyertai engkau. Tapi lagi-lagi di ayat yang ke-13 Musa berkata demikian. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa berkata, Tuhan kayaknya beneran bukan aku deh. Kayaknya Tuhan memang harus pilih seseorang di luar sana yang memang pantas untuk engkau utus. Karena di sini Musa katakan, pilihlah yang patut Tuhan pilih. Pilihlah yang patut kau utus. Dan I don't have idea tentang bagaimana Musa memiliki konsep tersendiri tentang siapa yang pantas dan patut untuk dipilih. Apakah menurutnya harus pandai bicara, atau bisa memimpin, atau disukai banyak orang, atau hidup tanpa kesalahan baru patut dipilih oleh Tuhan. Dan apakah teman-teman berpikir yang sama dan kembali mungkin flashback sembari mendengar ini dan merasa bahwa iya ya, kayaknya aku sering sekali mengucapkan hal-hal yang demikian di saat ada kesempatan di depan mata. Lalu aku selalu berkata bahwa kayaknya bukan aku deh orangnya. Atau mungkin nih pemimpin Anda berkata kepada Anda bahwa kayaknya ini sudah momen bagi kamu untuk mulai melayani. Lalu kita merasa bahwa kayaknya bukan saya deh. Saya soalnya susah bergaul, saya orangnya susah bicara di depan umum. Saya orangnya susah penyendiri, introvert. Lalu pada akhirnya itu menjadi sebuah gambaran di dalam diri kita yang sampai kemanapun dan sampai kapanpun kita ngeklaim diri kita demikian gitu. Dan itu yang Musa lakukan pada saat Tuhan sudah meyakinkan bahwa fokuslah kepada saya yang mengutus kamu. Musa masih bilang ke Tuhan, pilihlah Tuhan yang patut kau pilih. Pilihlah yang patut kau utus. Dan sadar gak sadar kita bisa sering kali terjebak di dalam kondisi yang sama dengan Musa. Lalu kita lihat ya bagaimana Tuhan meresponi perkataan Musa yang demikian. Di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita di dalam hatinya. Saat Musa kemudian fokus untuk berkata kepada Tuhan bahwa oke Tuhan, aku tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Tapi coba Tuhan pikirkan lagi karena sepertinya ada orang di luar sana yang bisa dan layak lebih Tuhan pilih daripada aku. Tapi jawaban Tuhan di sini memang dikatakan sih, bangkitlah murka Tuhan. Tuhan marah kepada Musa karena sudah sekian waktu lamanya Musa ini berdebat melulu tentang insecurity-nya dia. Di sini memang dicatatkan bahwa bangkitlah murka Tuhan. Tapi entah kenapa saat saya baca dan renungkan ini, saya melihat dan merasakan sisi lembutnya Tuhan. Bagaimana Tuhan meresponi Musa. Seolah-olah kalau di bahasa zaman sekarang nih, Tuhan bilang ke Musa seperti ini. Aku juga tahu banyak yang lebih jago dari kamu. Loh kakakmu Harun, ya saya tahu, saya sangat mengenal Harun dan saya tahu dia pandai bicara. Tapi masalahnya, saya itu mau pakai kamu. Saya mau lihat kapasitas kamu yang diperbesar. Saya mau memberikan kesempatan kepada kamu. Saya mau kamu yang dilihat, kamu yang memimpin, kamu yang keluar dari zona kamu saat ini, saya maunya kamu gitu. Dan ketika Tuhan marah, ketika Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hatinya dia, justru itu sisi lembutnya Tuhan.
Saat kita terlalu banyak berdebat dan mencari-cari alasan untuk tidak dipakai, fokuslah kepada alasan kita dipercayakan. Ini poin yang kedua, fokus pada alasan kita dipercayakan. Kadang kita bisa mikir ya, seolah-olah kayak Tuhan kehabisan orang di luar sana untuk dipakai, sehingga Tuhan meluangkan waktu untuk datangi kita dan memilih kita. And that's totally wrong. Sangat salah, karena sebenarnya Tuhan tidak pernah kekurangan orang untuk dipakai. Tapi seketika dia datang kepada Anda dan dia memilih Anda, itu ada sebuah alasan di baliknya. Dan alasannya sangat sederhana, sangat sederhana. Anda boleh ingat ini, bahwa itu karena Tuhan mau memakai kita, and that's all. Jadi gak ada alasan lain selain daripada ya Tuhan yang maunya kita. Bukan berarti dia tidak punya orang lain untuk dipakai. Bukan berarti dia kehabisan orang yang pandai bicara atau bisa memimpin. Tetapi seketika Tuhan percayakan sesuatu, percayalah bahwa alasannya selalu yang terbaik dan punya tujuan yang mulia di dalam hidup Anda dan saya. So saat kita diberikan sebuah kepercayaan, jangan selalu merasa bahwa kita pantas menerimanya. Justru kadang kepercayaannya itu datang sebagai sebuah kesempatan untuk kita keluar dari comfort zone-nya kita dan insecurity-nya kita. Bayangkan ya, kalau hari itu ini beberapa pasal, isinya itu Musa itu berdebat terus, selalu punya alasan melulu tentang bagaimana dia nggak bisa atau apa yang orang akan pikirkan tentang dia kalau pada akhirnya dia yang meresponi panggilan Tuhan. Saat Tuhan sudah meyakinkan berkali-kali dan baiknya Tuhan tidak menyerah atas hidupnya Musa. Bisa dibayangkan kalau di ayat yang ke-10 saat dia bilang aku ini nggak pandai bicara, lalu Tuhan berhenti untuk memutuskan untuk ya sudah pakai Harun saja. Kita nggak akan mengenal Musa sebagai salah satu tokoh yang sangat bersejarah di dalam Alkitab. Yang namanya bahkan diingat sampai hari ini. Yang Musa yang disebut sebagai sahabat Allah. Mungkin kita nggak akan pernah dengar. Atau yang tadi di Bilangan pasal 12 ayat 3 dikatakan Musa adalah seseorang yang lembut hatinya. Kita tidak akan menemui ayat itu seandainya Tuhan menyerah atas hidupnya Musa. Tetapi Tuhan sungguh teramat baik dan Tuhan juga lakukan yang sama di hidup Anda dan saya. Saat kita merasa kita tidak mampu, saat kita merasa kita tidak bisa. Tapi justru Tuhan pengen yang pertama kita fokus kepada siapa yang mempercayakan. Lalu yang kedua fokus kepada alasan kita dipercayakan. Jadi kita boleh ya sambilan mikir, sambilan coba berpikir tentang sebenarnya hari-hari ini atau beberapa waktu ini. Hal-hal apa yang sudah saya lewatkan di dalam hidup saya. Sehingga saya melewatkan kesempatan. Saya melewatkan banyak hal yang seharusnya saya sudah bisa capai. Tapi karena saya terjebak di dalam masa lalu dan karakter saya yang lama. Hingga hari ini saya merasa di titik ini saja. Seberapa dari kita yang sudah pernah berpikir demikian? Nah ada dua nih respon yang mungkin bisa terjadi ya. Kalau kita terjebak di dalam pemikiran yang seperti ini. Yang pertama kita move on. Atau yang kedua justru kita merasa sudah terlambat. And let me tell you this bahwa seperti Musa yang sudah berkali-kali meragukan kemampuannya dan juga meragukan alasan Tuhan memilih dia. Pada akhirnya pun tidak pernah ada kata terlambat. Karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupnya. Lalu pada akhirnya kita kenal Musa yang hari ini yang berhati lembut, bahkan dikatakan tidak ada satupun manusia di atas muka bumi yang seperti dia. Jadi bisa bayangkan bahwa di dalam proses-proses kehidupan kita tidak ada pernah kesempatan yang terlalu terlambat untuk kita boleh perbaiki. Jadi hari ini kalau memang Tuhan sudah panggil Anda untuk berbicara di tengah-tengah keluarga Anda yang mungkin belum kenal Yesus. Atau mungkin Tuhan panggil Anda untuk menjadi seorang pemimpin atau pelayan di dalam rumah Tuhan. Atau Tuhan panggil Anda untuk mempercayakan sebuah posisi di dalam perusahaan yang Anda rasa bahwa belum saatnya dan belum waktunya. Atau saat Tuhan mempercayakan Anda di dalam sebuah kepercayaan organisasi di sekolah ataupun di perkuliahan Anda dan Anda merasa kayaknya belum waktunya, hari ini ambil keputusan untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup Anda. Jadi ini tidak hanya melulu soal spirituality di dalam perjalanan spiritualnya kita bersama dengan Tuhan kalau ngomong soal meresponi panggilan Allah. Karena panggilan Allah selalu ruang lingkupnya sangat besar dan berbicara di dalam seluruh area hidupnya kita. Jadi ini tergantung kita setelah perdebatan panjang dan juga mencari-cari alasan apakah kita mau pada akhirnya berkatakan ini aku Tuhan, utus aku. Atau justru kita merasa bahwa kayaknya sudah tidak ada kesempatan lagi.
Jadi jangan terjebak di dalam pemikiran Anda, ambil kesempatan untuk Anda boleh melakukan yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Ya, lalu setelah poin yang pertama dan poin yang kedua tadi, ini adalah poin yang terakhir tentang bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Poin yang terakhir adalah fokus kepada tujuan kita dipilih. Saya boleh ulang lagi ya, tadi poin yang pertama fokus kepada siapa yang mempercayakan, yaitu Tuhan. Yang kedua fokus kepada alasan kita dipercayakan. Dan yang terakhir adalah fokus kepada tujuan kita dipilih. Kita baca di Keluaran pasal 4 ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dan 17, lanjutan yang tadi. Saya bacakan, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi ternyata ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, selain karena sebuah alasan dan alasan yang mulia, ternyata ada juga sebuah tujuan kenapa kita dipilih. Dan ini adalah poin yang terakhir. Dan menurut saya ini sangat-sangat penting untuk kita boleh ingat ya. Karena kalau kita cuma tahu siapa yang mempercayakan, lalu alasan kita dipercayakan, tapi kita nggak tahu tujuannya untuk apa, maka kita akan blur menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi poin yang ketiga, ketika kita harus fokus kepada tujuan kita dipilih, itu ada di ayat yang ke-17 saat Tuhan berkata, bawalah tongkat ini di tanganmu, harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi ternyata tujuan daripada pemilihan Musa itu adalah melakukan tanda-tanda mujizat. Dan ternyata mujizat itu tidak hanya mendapaki beberapa area dalam hidup. Di sini saya ada catatkan bahwa ada 3 hal yang didampaki oleh mujizat. Yang pertama adalah kemuliaan bagi yang memberikannya, yaitu Tuhan. Yang kedua, rasa syukur bagi yang dipakai sebagai alatnya, yaitu kita. Dan pada masa itu adalah Musa. Dan yang terakhir adalah jawaban bagi yang mendapatkannya, yaitu dunia, orang sekitar, keluarga, perkuliahan, dunia kerja. Dan pada waktu itu adalah bangsa Israel. Jadi tujuan dari Musa dipilih, itu dampaknya itu akan kepada 3 hal ini tadi. Yaitu yang memberikannya, yaitu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua adalah Musa akan sangat bersyukur karena Tuhan memberi dia kesempatan untuk hidupnya dipakai. Dan yang ketiga adalah bangsa Israel keluar daripada tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Lihat bahwa ternyata Tuhan memilih kita tidak pernah sembarangan dan juga tidak pernah tanpa sebuah tujuan. Tujuannya selalu mulia dan tujuannya juga selalu memerdekakan. Tujuannya selalu berupa jawaban. Yang tidak hanya kita yang menikmati secara pribadi, tapi juga seluruh orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya kita. Bisa bayangkan kalau saat itu Musa berhenti dan menyerah di dalam panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin namanya tidak akan dikenal dan gak hanya itu. Kita gak tahu ya dan gak bisa bayangkan juga bagaimana proses-proses selanjutnya bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Atau mungkin ya karena Tuhan tidak pernah kekurangan orang, Tuhan bisa pakai orang lain sih. Tapi sayang sekali seandainya Musa saat itu tidak meresponi panggilan Tuhan. Dan mujizat ini sudah dirasakan dan dinikmati oleh bangsa Israel. Dan bahkan kejadian itu sungguh-sungguh sangat memberkati kita hingga hari ini. Jadi sangat penting bagi kita untuk kita tahu tujuan kita dipakai dan dipilih. Itu akan membuat kita mengerti harus meresponi seperti apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi apapun kondisi yang teman-teman alami hari ini yang berkaitan dengan dilema-dilema di dalam hati tentang bagaimana peka pada akhirnya bahwa oh iya ternyata Tuhan itu ngomong ke saya secara pribadi. Seketika Anda tahu bahwa apa yang diberikan kepada Anda itu tetap di dalam tracknya Tuhan. Dan apapun yang dipercayakan kepada Anda membawa kemuliaan bagi Tuhan, membawa rasa syukur bagi Anda yang dipakai dan juga membawa jawaban bagi setiap orang di dalam kehidupan Anda yang Tuhan percayakan. Maka go ahead, be brave karena percayalah bahwa Tuhan akan sertai Anda. Dan do something, lakukan sesuatu. Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu maka
kita nggak akan melihat apa-apa terjadi di dalam hidupnya kita. Jadi saya secara pribadi sangat diberkati dengan bagaimana Musa begitu jujur di hadapan Tuhan. Saat dia merasa dia nggak mampu, dia bilang dia nggak mampu. Saat dia merasa kayaknya orang-orang akan berpikir aneh-aneh tentang saya. Dan dia mengatakan secara jujur kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan secara responsif memberikan jawaban yang bijaksana kepada Musa. Dan saya percaya bahwa ketika kita sudah pernah mengalami hal-hal yang demikian, maka ini sudah waktunya bagi kita untuk kita boleh melakukan sesuatu dan melangkah dan meninggalkan masa lalu yang bisa memenjarakan kita. Jadi belajarlah untuk berkata-kata berkat tentang diri sendiri sebelum pada akhirnya kita mampu loh untuk memperkatakan berkat bagi hidup orang lain. Karena yang bisa melihat potensi kita itu adalah Tuhan. Dan yang bisa menunjukkan potensi kita itu tergantung daripada keputusan kita sendiri. Jadi hari ini apa sih yang menjadi problem ataupun masalah di dalam hidup Anda yang membuat Anda sulit sekali rasanya untuk bergerak maju, melangkah dan melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan hendak rindukan terjadi dalam hidup Anda. Saya begitu percaya bahwa siapapun di antara kita yang beberapa waktu ini mungkin merasa bahwa saya sudah punya banyak kerinduan untuk mulai berbicara tentang Tuhan kepada keluarga saya, kepada orang tua saya. Tapi rasanya malu, rasanya bingung harus mulai dari mana. Rasanya apakah ada kesempatan itu? Atau apakah nanti pada akhirnya saya akan ditolak? Lalu saya harus mulai dari mana? Atau ada juga justru yang merasa bahwa saya sudah lama punya kerinduan untuk mulai merintis connect group di perkuliahan saya. Tapi teman-teman saya mayoritas tidak kenal Tuhan. Apakah saya akan diserang? Apakah saya akan mengalami hal-hal yang sulit? Pada akhirnya saya dimusuhi, saya dijauhi karena saya dirasa mengkristenisasi seseorang. Atau saya harus lakukan apa? Anda bergulat dengan pemikiran yang sama bertahun-tahun lalu tidak melakukan apa-apa. Dan hari ini Tuhan memberikan sebuah dorongan yang memastikan bahwa Dia akan sertai Anda dalam segala ketidakmampuan Anda, di dalam setiap keraguan Anda, Dia akan ubah menjadi sebuah kepastian. Maka lakukanlah sesuatu, kerjakan sesuatu. Karena seketika kita tidak memulai apapun, kita tidak akan melihat apapun. Dan hari ini sebenarnya sangat mudah diingat bagaimana sih caranya untuk kita meresponi dan menjadi pilihan Tuhan. Cukup ingat 3 ini dan gak cuma diingat sih. Saya berharap kita sama-sama belajar untuk kita boleh lakukan hal ini di dalam kehidupan kita. Dan saya sangat percaya bahwa ada breakthrough yang terjadi dalam kehidupan teman-teman sekalian. Dalam dunia kerja, di dalam sekolah, di dalam perkuliahan. Untuk semua mimpi dan visi yang sudah Anda pikirkan dari sekian tahun lamanya. Anda bisa wujudkan itu bersama dengan Tuhan. Tetapi ingat untuk terus punya hati yang berserah. Because sometimes kita terlalu mendominasi visi dan mimpi hidup kita dengan segala sesuatu yang ada di dalam perencanaan kita hingga pada akhirnya kita terjebak dan tidak melibatkan Tuhan. Mending seperti Musa, jujur apa adanya di hadapan Tuhan, tapi punya hati yang mau dibentuk dan diarahkan. Dan saya begitu percaya bahwa teman-teman sekalian juga tidak pernah kekurangan orang untuk Anda datangi dan untuk Anda tanya masukan dan arahan. Anda punya pemimpin di dalam connect group, Anda punya sahabat-sahabat yang terbaik yang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda. Anda punya orang tua yang cinta Tuhan, yang membangun hidupnya sekian waktu lamanya supaya bisa mendidik dan mengarahkan anak-anaknya dan keluarganya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Anda punya banyak orang di sekeliling Anda, jangan salah langkah, jangan salah bertanya, temuilah orang yang tepat. Maka saya percaya itu akan menjadi solusi yang terbaik bagi hidup Anda sekalian. Mari sebelum kita menutup kita sama-sama doakan bawa pengharapan, bawa visi, bawa misi hidup kita, bawa keraguan, rasa ragu, rasa khawatir yang selama ini menggeluti hati kita. Kita sama-sama bawa kepada Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidup setiap Anda. Tuhan terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan kalau kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Kami percaya bahwa pengurapan Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu.
Dan hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami membawa setiap ketakutan kami membawa setiap kegelisahan kami membawa setiap ketidakmampuan kami. Banyak hal di dalam hidup kami yang sudah kami rencanakan, lalu pada akhirnya kami pending karena kami merasa kami tidak mampu. Tuhan, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, mematahkan segala ketakutan dan keraguan di hati setiap jemaat Army of God di seluruh Sumatera. Kami percaya bahwa ini adalah momen bagi kami untuk kami boleh melangkah dan melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun usia kami muda, tapi kami tidak takut untuk membawa kesaksian hidup kami untuk memberkati kedua orang tua kami. Kami tidak takut bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami akan membawa kesaksian ini kepada teman-teman sekolah kami, kepada teman-teman kami di perkuliahan kami. Bahkan ketika kami bekerja di dalam sebuah perusahaan, ketika kami membangun sebuah bisnis di suatu hari nanti, kami tidak akan pernah takut untuk memperkatakan dan bagaimana Tuhan membawa kami hingga di titik ini oleh karena kami meresponi panggilan Tuhan di usia muda kami. Tuhan, mari Engkau yang memberikan kekuatan, mari Engkau yang memberikan kemampuan, sebab kami tahu kami tidak bisa melakukan apapun tanpa penyertaan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata kepada Musa bahwa Engkau yang membuat segala sesuatunya baik di bumi maupun di sorga, maka kedaulatan penuh oleh Tuhan itu yang akan memampukan kami untuk kami boleh melangkah. Tuhan, kami sudah selesai dan kami percaya bahwa setiap kami di tempat ini mengalami sesuatu yang baru dan ada breakthrough di akhir tahun ini, bahkan di awal tahun nanti ada banyak hal dan pintu-pintu yang Tuhan bukakan kepada setiap jemaat Army of God sehingga kemanapun kami pergi dan melangkah, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.